Lihat! Lihat ini Indonesia, lihat! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Ya! Dijajah sama negara sendiri! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Kadang kami bingung, Pak. Kami tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kami tidak tahu harus percaya sama siapa lagi. Karena semakin keras suara kami, semakin sering hilang entah kemana. Gak ada tuh liputannya. Mana ada digaungkan. Karena pemilik TV-TV-nya itu adalah bagian-bagian dari pemerintah. Woi Prabowo, cemananya kau? Rakyatmu di luar demo menuntut keadilan, kau asik-asik ngasih bintang anugerah kepada menteri-menteri yang gak beres. Cemananya Prabowo? Cemananya kau? Yang gak adanya hati nuranimu? Di luar sana demo orang, kau sibuk ngasih-ngasih penghargaan, bintang ini. Jasanya tidak ada kepada rakyat. Tiba-tiba dapat bintang penghargaan. Kok bisa lah kau jadi presiden? Selamat kamu dapat penghargaan. Dan saya juga bingung kenapa tiba-tiba dapat penghargaan. Nggak tahu selamat ya Pak ya. Sama Pak, saya juga bingung Pak. Tahu-tahu saya dikasih penghargaan Pak. Ya udah, nikmatin aja. Nanti gampang kita. Oke, selamat ya Pak. Selamat Pak. Oke, selamat. Mendingan kita langsung aja patungan buat sewa alat berat. Langsung aja nanti aku bakal bikin akun untuk open donasi. Sewa alat berat untuk menghancurkan beton dan pagar kantor DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang demo yang sudah berlalu beberapa hari lalu teman-teman ya. Semula kami mengira demo tersebut kurang begitu sukses ya karena tidak diikuti oleh banyak peserta ya. Tetapi ternyata dugaan kami sepertinya keliru ya, karena faktanya banyak sekali video yang beredar ya di media sosial ya, walaupun agak telat beredarnya begitu ya, viralnya, yang memperlihatkan aksi demo tersebut tepatnya 25 Agustus kemarin yang diikuti oleh banyak peserta dan cenderung anarkis begitu ya. Saya tidak mengerti siapa yang salah, apakah pendemo yang memang provokatif ataukah pihak aparat. Saya tidak paham gitu ya, karena saya tidak berada di lokasi. Banyak neti di media sosial yang menduga anomali ini adalah sebuah pengondisian kondisi, pengondisian keadaan ya. Mengingat tidak seperti biasanya ya, yang demo kecil saja biasanya beritanya justru dibesar-besarkan di banyak media. Nah, ini demo ya kategorinya cukup besar lah ya, dan dianggap benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat, justru tidak ditayangkan di televisi manapun. Apakah bohirnya ada di dalam? Ya nggak tahu lah ya kan. Saya kan cuma mengomentari ya konten-konten yang sedang viral di media sosial ya toh. Iyalah, kami tidak memprovokasi, kami tidak provokatif karena kami tidak mendukung siapa-siapa. Kami mencintai NKRI harga mati ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lihat! Lihat ini Indonesia, lihat! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Ya! Dijajah sama negara sendiri! Dijajah sama negara sendiri, bangsat! Nah, ini teman-teman ya, ini tentu teman-teman tidak mungkin melihat ini ditayangkan di televisi ya. Makanya perlu saya pertanyakan kembali, apakah benar ya video yang barusan kita saksikan ini merupakan sequel gitu ya, atau sepilan dari
demo yang dilakukan ya di Jakarta di depan gedung DPR pada tanggal 25 Agustus kemarin ya. Karena sepertinya kok sepi gitu ya. Padahal kalau demonya macam kayak gini, ini mah bukan demo kecil lagi menurut saya, ya kan? Memang anarkis itu Bang, itu melanggar aturan. Ya memang betul ya, saya tidak sependapat dengan anarkistis yang terjadi karena memang menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang ya, termasuk melalui demo. Tetapi kan diatur, nggak boleh anarkis ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Demonya saya setuju karena itu bagian dari menyampaikan aspirasi, tetapi anarkistisnya saya tidak setuju ya. Tolong itu dicatat teman-teman ya. Lanjut. Woi Prabowo, cemananya kau? Rakyatmu di luar demo menuntut keadilan, kau asik-asik ngasih bintang anugerah kepada menteri-menteri yang nggak beres. Cemananya Prabowo? Cemananya kau? Yang nggak adanya hati nuranimu? Di luar sana demo orang, kau sibuk ngasih penghargaan bintang ini. Jasanya tidak ada kepada rakyat. Tiba-tiba dapat bintang penghargaan. Kok bisa lah kau jadi presiden? Waduh. Ini siapa teman-teman ya? Ya itulah pokoknya ya, seorang netizen ya yang menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Republik Indonesia yang ketika demo berlangsung kemarin tanggal 25 Agustus 2025 ya, sang presiden justru sedang memberikan penghargaan kepada beberapa menteri ya, mungkin juga wakil menteri yang menurut netizen barusan nggak punya prestasi. Menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Guys, ini seriusan apa? Perasaan gue dari tadi siang demo di Senayan itu nggak ada media TV yang nayangin. Why gitu loh. Kayaknya ada yang aneh ya sama demo 25 Agustus 2025 ini. Kayak sengaja ditutup-tutupin, kayak biar gak rame aja di situ beritanya. Akan gak terjadi apa-apa. What the fuck man? Sampai kapan sih kalian mau nutup-nutupin hal kayak gini? Ini kan tuh era digital gitu loh. Apapun bisa cepet kesebar. Buat apa ditutupin? Ya. Dari tadi tuh gue bolak-balik channel TV. Gak ada tuh berita demo. Cuma ada satu doang yang nongol. Nih. Cuma Kompas TV. TV lain pada kemana woi? Lah ya itu ya kan, ngelihat video-video yang beredar ya, ini saya juga apa namanya bertanya-tanya gitu loh, kenapa kok video-video tentang demo yang diupload oleh pelaku demo, itu ya, peserta demo ini kok tidak langsung tersebar ya? Karena padahal biasanya ya video-video yang diupload ya di saat yang bersamaan pada saat demo itu cepat sekali viralnya. Nah ini apakah pengondisian juga merambah ke algoritma media sosial ataukah bagaimana, saya tidak mengerti ya. Saya menyajikan ini untuk kita diskusikan bersama dan ya minta pendapat teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah pengondisian itu hanya melibatkan media elektronik, kemudian media cetak, media online, ataukah juga sudah merambah algoritma media sosial ya? Karena tadi di bagian depan itu ya ngeri-ngeri gimana gitu ya demo seperti itu gitu kan. Biasanya kalau ada demo seperti ini sudah pasti akan langsung viral ya di banyak media sosial dan juga di berbagai media massa gitulah. Ya, saya tidak menuduh ya, karena saya juga harus ya ya kita harus sama-sama mengerti lah, negara kan juga perlu menciptakan kondisi keamanan ya, kondisi yang kondusif dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang berdemo, karena demo itu bagian dari menyampaikan aspirasi. Mantap kan? Iyalah. Lanjut. Kadang kami bingung Pak, kami tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kami tidak tahu harus percaya sama siapa lagi. Karena semakin keras suara kami, semakin sering hilang entah kemana. Pak Presiden, kami tahu memimpin negara ini tidak mudah. Pak Presiden, bolehkah saya jujur cerita tentang apa yang kami rasakan belakangan ini? Pertama-tama saya ingin bilang, saya bangga jadi orang Indonesia. Bangga lahir di tanah yang kaya. Bangga melihat bendera dikibarkan
Bangga mendengar anak-anak kecil tertawa, meski rumah mereka sederhana. Bangga dengan semangat gotong royong masyarakatnya. Tapi Pak, rasa bangga itu sekarang bercampur dengan cemas. Saya jujur, saya bukan orang yang paham politik. Saya tidak mengerti soal ekonomi negara. Saya hanya rakyat biasa. Hidup sederhana, baca berita dari HP, mencoba bertahan. Dan dari berita-berita itu banyak sekali yang bikin dada sesak. Kami dengar anggota DPR dapat tunjangan puluhan juta, sementara guru honorer digaji tidak layak. Bahkan ada yang berbulan-bulan tidak digaji. Kami dengar pajak naik berkali-kali lipat, sementara di dapur kita bingung harus memilih bayar pajak atau beli beras. Kami dengar ada bayi meninggal, tubuhnya penuh cacing, dan sampai sekarang kami masih tidak bisa percaya, Pak. Di negeri sebesar ini ada anak kecil yang nyawanya hilang hanya karena akses kesehatan sederhana tidak sampai. Kadang kami bingung, Pak. Kami tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kami tidak tahu harus percaya sama siapa lagi. Karena semakin keras suara kami, semakin sering hilang entah kemana. Pak Presiden, kami tahu memimpin negara ini tidak mudah. Kami percaya Bapak punya niat baik. Tapi rasa sakit rakyat ini nyata. Kami rasakan setiap hari. Kami tidak butuh penjelasan panjang. Kami tidak paham istilah besar. Kami hanya ingin merasa negara ini benar-benar ada untuk kami. Bahwa ketika kami lelah, kami tidak ditinggalkan. Pak Presiden, saya tetap bangga jadi rakyat Indonesia. Tapi saya takut suatu hari rasa bangga ini hilang. Berganti jadi rasa asing di negeri sendiri. Saya tidak datang untuk marah, Pak. Saya hanya ingin bilang, tolong jangan biarkan rakyat merasa sendirian. Buatlah keputusan-keputusan sederhana yang membuat kami merasa dijaga. Indonesia ini rumah kita, dan rumah ini sedang banyak kebocorannya. Kalau bukan Bapak yang memperbaiki, siapa lagi? Saya bangga, Pak, jadi orang Indonesia. Tapi izinkan kami juga benar-benar merasa aman tinggal di sini. Gimana teman-teman? Saya tidak, sulit untuk berkomentar. Karena saya mungkin terbawa gitu ya, terbawa nuansanya, apalagi disampaikan oleh mbak-mbak yang bening seperti ini begitu ya. Aduh, maunya serius jadinya ketawa ya kan. Ya itulah pokoknya ya, gimana menurut teman-teman gitu aja lah ya. Lanjut. Jadi kalau misalkan nggak ada perkembangan dan demo tanggal 25 Agustus kemarin itu nggak didengar juga sama pemimpin kita, mendingan kita langsung aja patungan buat sewa alat berat. Langsung aja nanti aku bakal bikin akun untuk open donasi. Sewa alat berat untuk menghancurkan beton dan pagar kantor DPR. Bujur Busrak, beneran Mbak, mau nyewa alat berat, mau nyewa eskavator, mau mendongkel itu yang namanya beton pagar beton yang ada di gerbang gedung DPR. Waduh. Ini menurut teman-teman ajakan seperti ini masuk provokasi, pengancaman atau bagaimana? Ya janganlah terlalu berlebihan menyikapinya ya. Karena ya memang ya wajar aja lah ketika rakyat berpikir demikian, karena katanya DPR rumah rakyat. Mau di demo kalau dikasih pagar beton, dikasih oli juga. Udah gitu nggak disiarin pula ya kan, seperti ya seolah-olah ada pengondisian ya agar informasi terkait demo tersebut tidak meluas. Waduh ya nggak tahu lah. Lanjut. Dan lucunya lagi nih, TV-TV swasta atau TV-TV yang ada di Indonesia ini, nasional, gak ada tuh liputannya. Mana ada digaungkan. Karena pemilik TV-TV-nya itu adalah bagian-bagian dari pemerintah. Gitu. Kalau dulu itu benar-benar swasta, benar-benar yang netral gitu loh. Sekarang mah enggak. Coba TV One siapa punya belakangnya. Ada di pemerintahan. Lalu RCTI dan kawan-kawannya, siapa tuh? Mereka juga ada hubungannya dengan pemerintahan. Pokoknya banyak lah. Jadi mau TV manapun tetap harus bungkam, manut kepada pemerintah, bukan kepada rakyat lagi guys. Bener gak tuh? Dasar.
Nah, gimana menurut teman-teman pernyataan dari Lita Gading ya? Ini seorang dokter ya. Saya juga salah satu subscriber pengikut orang ini ya, karena sering ya membahas berbagai macam ya itulah pokoknya. Intinya tadi kita dengar bareng-bareng. Katanya para pemilik televisi ya, para pemilik media itu berada di dalam lingkaran istana gitu ya. Sekali lagi saya tidak mendukung siapa-siapa ya. Saya juga tidak bermaksud memprovokasi, tapi sekali lagi pemerintah memiliki kepentingan untuk menciptakan situasi yang kondusif ya. Maka dan tentu itu akan dilakukan dengan berbagai cara, sementara rakyat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demo ya. Pokoknya gimana caranya NKRI tetap aman, aspirasi tersampaikan ya kan. Kalau perlu ditindaklanjuti ya, aman, damai, tentram, udahlah pokoknya macam kayak gitu ya. Terkait isu-isu yang menganggap ada pengondisian, pembungkaman dan lain sebagainya, ya silakan didiskusikan di kolom komentar. Lanjut. Selamat kamu dapat penghargaan, dan saya juga bingung kenapa tiba-tiba dapat penghargaan. Nggak tahu selamat ya Pak ya. Sama Pak, saya juga bingung Pak. Tahu-tahu saya dikasih penghargaan Pak. Ya udah, nikmatin aja, nanti gampang kita. Oke, selamat ya Pak, selamat Pak. Oke, selamat. Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka, tenang Mas, tenang. Walaupun sekelilingmu sekarang berusaha untuk tidak peduli denganmu, walaupun temanmu seakan-akan memberikan sebuah penghargaan kepada orang lain yang bisa tanda kutip kita berpikir itu sebagai untuk mencari dukungan untuk pesta demokrasi di tahun-tahun mendatang, tenang, kami sudah paham. Masyarakat sudah mengerti siapa yang harus kita dukung. Masyarakat sudah semakin dewasa dalam menentukan pilihan. Gak usah ragu, kami masih berjalan di jalan yang tepat dan mengantarkan orang yang benar di tempat yang tepat. Sesama mereka boleh saling menguatkan untuk menuju pemilu tahun mendatang. Tapi percayalah, masyarakat yang menentukan. Pak Wapres tahu, tapi pura-pura diam. Mereka hanya membangun kekuatan di atas, bukan pondasi. Karena pondasi seutuhnya bangsa ini ada di tangan rakyat. Salam. Lah ya Pak Prabowo ini semakin aneh-aneh. Pak Prabowo jan balil menteri nih Jokowi pernah ngai kebijakan mempersulit LPG 3 kg. Susah langka pernah gara-gara bahlil malah dikai penghargaan iki kayak model piye Pak Prabowo jane iki godak pora Pak Prabowo. Jare nggak oleh ngolok-ngolok pemimpin Pak Prabowo. Bilangnya nggak boleh ngolok-ngolok pemimpin kita. Lagi sampean iki nggak diolok-olok. Leong menteri kebijakannya serampangan ngono kok iso ngeki penghargaan. Janji-janjine sampean ki lho tuneno dhisik, enggak usah menteri terus. Perjanjian apa sebenarnya sampean sama Jokowi ki Pak Prabowo? Yo parah. Jan parah. Yo. Enggak mesakne rakyate belas Pak Prabowo. Yo. Semakin kecewa pendukungmu Pak Prabowo. Kami lho berharap menterine sampean titipan Jokowi diganti dengan orang-orang kepercayaan sampean. Lah kok malah dipertahani, malah dikai bintang penghargaan. Pernah bikin kebijakan serampangan kayak gitu loh. Yo jangan randi wedi Pak Prabowo iki. Hatimu terbuat dari apa Bapak Prabowo? Lebih pentingkah pejabat daripada masyarakat Indonesia yang berdemo kemarin? Kamu menganggap masyarakat sampah, tak berguna, hingga kamu tak peduli. Kamu lebih peduli kepada pejabat-pejabat ini, dan kamu telah memberikan penghargaan. Atas persetujuan siapa? Persetujuan rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Adakah Anda musyawarah memberikan penghargaan ini kepada menteri-menteri bajingan-bajingan kayak gini nih, yang korupsi, yang koruptor, yang tidak berguna untuk Indonesia? Jelas-jelas Anda lebih membela pejabat-pejabat daripada Anda memperhatikan rakyat Anda. Ketimpangan. Inilah salah satu pemimpin Indonesia. Saya katakan di sini ya, timpang, lebih mementingkan pejabat daripada rakyatnya. Di saat rakyat bersuara ingin penjelasan dari Anda lebih penting mementingkan pejabat-pejabat Anda dan memberikan penghargaan. Inikah yang patut sebagai seorang pemimpin negara di Indonesia? Kecewa.
ketimpangan di sini. Ketimpangan Bapak Presiden. Anda lebih mementingkan pejabat daripada rakyat Anda untuk bersuara, memberikan penjelasan. Ya. Luar biasa sekali pembelaan Anda terhadap pejabat daripada Anda membela rakyatmu sendiri. Tergulirkan nanti. Jangan salahkan rakyat jika rakyat sudah mulai jilid kedua, fase ketiga akan lanjut nanti ya. Karena Anda lebih memilih pejabat daripada Anda memilih rakyatmu sendiri yang menyokongmu. Saya mau mengomentari yang bagian tadi teman-teman ya, pemberian penghargaan. Untung aja yang memberikan penghargaan itu bukan presiden. Kalau yang memberikan penghargaan tadi itu wajahnya sang presiden, itu bisa beresiko hukum teman-teman ya, karena itu bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan kepada kepala negara. Untung aja ya AI-nya ya sangat cerdas gitu ya. Jadi yang memberikan penghargaan tadi bukan sang presiden. Ngeri sedap. Saya sampai mikir-mikir ini wajahnya presiden atau enggak ini. Alhamdulillah enggak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika ada salah data, salah kata ya, keliru data ya, pokoknya begitulah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, melanggar norma kesopanan, asusila, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya memohon maaf, jangan diikuti, oke? Ya, itu dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.